semuanya, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogy. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang sekelompok mata-mata internasional yang harus bekerja sama untuk menghentikan aksi dari sekelompok teroris yang dapat mengakibatkan Perang Dunia Ketiga. Mata-mata internasional tersebut pun dikisahkan datang dari negara yang berbeda-beda. Mereka bekerja sama untuk menghentikan sebuah rencana jahat yang dapat menyebabkan malapetaka bagi dunia. Apakah mereka semua akan berhasil dengan aksinya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria mafia bernama Elijah Clark yang sedang menemui seorang kartel narkoba di Kolombia. Maksud dari kedatangannya bukanlah untuk bertransaksi narkoba, melainkan untuk melakukan transaksi sebuah drive ciptaan dari anak sang kartel. Yang ternyata drive tersebut mempunyai kemampuan yang dapat meretas segala jenis koneksi di seluruh dunia. Sebelum melakukan transaksi, sang kartel terlebih dahulu menunjukkan kecanggihan dari drive-nya kepada Elijah. Sementara itu di luar mansion, tanpa mereka sadari, sekelompok agen federal DNI Kolombia sedang mengawasi aktivitas mereka. Esto no suena como tráfico de drogas. Blockchain. Jerónimo. My son. This device can access anything on the net. This is the new drug. Technology. Totally untraceable master key. Faster to grow and easier to go. Okay, 3 o'clock from your position. Pada saat Elijah dan sang kartel akan melakukan transaksi, tiba-tiba Elijah mengeluarkan sebuah pistol di sakunya dan langsung menembak salah seorang yang berada di sisinya. Tujuan dari aksinya itu adalah karena dia ingin mencuri drive tersebut tanpa membayarnya. Beruntung, pasukan DNI langsung mendengar suara tembakan tersebut. Mereka langsung masuk ke dalam sehingga terjadilah baku tembak. Di tengah kekacauan tersebut, Elijah bersama para anak buahnya berhasil melarikan diri tanpa membawa drive tersebut. Sedangkan sang kartel dan anak buahnya berhasil dihabisi oleh pasukan agen federal tersebut. Akhirnya, drive tersebut diamankan oleh salah seorang agen DNA yang bernama Luis Rojas. Di sisi lain di markas CIA, sang pemimpin yang bernama Larry dan agennya yang bernama Nick telah mendapatkan informasi bahwa agen Kolombia akan menjual drive berbahaya tersebut kepada mereka. Dan sang agen menawarkan harga untuk drive tersebut seharga $3 juta. Selain menawarkan kepada CIA, ternyata mereka juga telah menawarkan drive tersebut kepada biro intelijen yang lainnya. Mendengar hal itu, Larry segera menugaskan Mac dan Nick untuk menemui sang agen Kolombia tersebut yang kini sedang berada di Paris. Mereka berdua ditugaskan untuk menukarkan tas yang berisi uang dengan tas yang berisi drive tersebut. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Paris. Di sana, Mac dan Nick menyamar sebagai sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Mereka berdua kemudian pergi menuju ke lokasi yang telah direncanakan. Namun saat mereka akan menukarkan tasnya, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi, di mana seorang pelayan kafe yang merupakan agen intelijen langsung melancarkan aksinya dengan berpura-pura menjatuhkan minuman. Ternyata wanita itu juga mengincar drive tersebut, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Cliché, no? Hello. Bonjour. Take it. No. Mike memutuskan untuk mengejar sang wanita yang membawa tasnya, sedangkan Nick mengejar Louis. Tak lama kemudian, Nick berhasil menangkap Louis, namun sayangnya Louis menyerang Nick hingga akhirnya Louis pun berhasil lolos. Nick yang kehilangan jejak dari Louis tidak sengaja bertemu dengan Elijah yang juga menginginkan drive tersebut. Sementara itu, Mac yang masih mengejar wanita tadi kemudian masuk ke dalam terowongan kereta api di bawah tanah.
Di sana, Mike tiba-tiba diserang oleh wanita itu sampai ambruk, hingga akhirnya wanita itu pun berhasil melarikan diri dengan cara menaiki kereta yang melintas. Saat sedang berada di dalam kereta, wanita itu memutuskan untuk membuka tasnya, dan ternyata isi dari tas tersebut bukanlah drape, melainkan sejumlah uang dengan nominal yang sangat banyak. Mengetahui hal itu, wanita itu pun menjadi marah. Diketahui bahwa wanita tersebut bernama Mary. Di sisi lain, Louis baru saja sampai di rumahnya dan ternyata drape tersebut berada di tangannya. Tak lama kemudian, seorang psikiater wanita yang bernama Gracia datang dan tujuan dari kedatangannya adalah untuk menangani Louis. Scene kemudian berpindah ke Berlin, yang dimana Mary ternyata merupakan seorang agen intelijen internasional asal Jerman. Sang atasan yang mengetahui bahwa Mary telah gagal dalam menjalankan tugasnya, kini memutuskan untuk menambah anggota untuk membantu Mary. Mendengar hal itu, Mary pun menolak karena menurutnya dia sudah terbiasa menjalankan misinya seorang diri. Di sisi lain, Mike diberitahu oleh sang atasan bahwa Nick yang merupakan rekannya kini telah tewas. Mendengar hal itu, Mike pun meminta izin kepada atasannya untuk menyelesaikan misinya seorang diri, sekaligus membalaskan dendamnya atas kematian Nick. Setelah itu, Mike memutuskan pergi ke London untuk menemui sahabatnya yang bernama Khadijah. Diketahui bahwa Khadijah adalah seorang ahli IT sekaligus mantan agai MI6. Di sana, Mike meminta bantuan kepada Khadijah untuk membantunya menemukan sebuah drape yang sangat berbahaya. Mendengar hal itu, Khadijah menolak dengan berkata bahwa dirinya ingin menikmati hidupnya bersama dengan sang kekasih. Namun setelah Mike menjelaskan tentang betapa berbahayanya drape tersebut, akhirnya Khadijah pun menyetujuinya. Setelah itu, mereka berdua mulai menjalankan misinya dengan cara meretas data CCTV untuk mencari informasi tentang orang yang mencurigakan. Dari video CCTV tersebut, mereka akhirnya mengetahui bahwa Mary adalah seorang agen dari Jerman, dan berdasarkan data yang Khadijah dapatkan, mereka berdua mengetahui bahwa Louis masih berada di Paris. Dengan segera, mereka berdua pun langsung pergi ke Paris. Sementara itu, Louis yang sedang bersama dengan Graciela di luar terlihat akan menjual drape tersebut kepada seseorang. Mike dan Khadijah yang telah mengetahui keberadaan Louis pun mulai mengawasinya dari kejauhan. Namun tanpa diduga, Mike tiba-tiba melihat Mary tengah mengikuti Louis di sana, sehingga Mike pun memutuskan untuk menghadapi Mary, sedangkan Khadijah terus mengikuti pergerakan Louis. Di sisi lain, orang suruhan dari sang pembeli drape tiba-tiba menembak Louis dan anak buahnya. Setelah itu, dia pun pergi sambil membawa kabur drape tersebut. Mike dan Khadijah yang mengetahui hal itu dengan segera mengejar orang tersebut, namun sayangnya dia berhasil lolos. Sementara itu, Louis yang sedang sekarat akibat luka tembakan kemudian memberikan ponsel pendeteksi drape-nya kepada Graciela. Tak lama kemudian, para polisi dan tim medis pun datang untuk memeriksa TKP, sekaligus membawa jasad Louis ke rumah sakit. Mary yang melihat ada kesempatan, kemudian mencuri lencana dari salah satu polisi, dan membawa pergi Graciela dengan mengaku sebagai petugas kepolisian. Mary lalu membawa Graciela ke suatu tempat, yang dimana tempat tersebut telah diketahui oleh Mike atas bantuan Khadijah. Di sana, Mike langsung menodongkan pistolnya, yang ditodongkan balik oleh Mary. Melihat hal itu, Khadijah berkata bahwa tidak ada gunanya jika mereka saling membunuh, karena menurutnya mereka telah melawan musuh yang sama, sehingga akan lebih baik jika mereka semua bekerja sama. Mendengar hal itu, mereka berdua pun terdiam. Ketika mereka semua sedang memikirkan cara untuk mendapatkan drape-nya, Graciela tiba-tiba menunjukkan sebuah ponsel pelacak drape yang diberikan oleh Louis sebelum dia tewas, dan berkat ponsel tersebut, akhirnya mereka mengetahui bahwa saat ini drape-nya akan dibawa ke Maroko. Tak ingin membuang waktu, mereka pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka berempat pun mulai menjalankan aksinya,
di mana Mary, Meg, dan Graciela bertugas untuk mengikuti orang yang membawa drive-nya, sedangkan Khadijah bertugas untuk memantaunya dari kejauhan. Namun di tengah perjalanan, orang tersebut tiba-tiba ditikam oleh beberapa orang misterius. Mereka semua lalu membawa drive-nya pergi, dan pria yang membawa drive-nya kemudian masuk ke tempat khusus para pria. Melihat hal itu, Khadijah pun berencana untuk menyamar sebagai pembawa kue, yang dimana Khadijah juga bisa berbahasa Maroko. Saat sedang menjalankan aksinya, Khadijah tiba-tiba dipergoki oleh pengawal pria yang membawa drive tersebut, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Akibat pertarungan tersebut, mereka pun akhirnya kehilangan jejak pria yang membawa drive itu. Namun dengan pintarnya, Khadijah meretas semua ponsel milik orang-orang yang berada di sana, sehingga Khadijah pun berhasil mengetahui keberadaan pria tersebut. Setelah itu, Khadijah, Meg, dan Mary memutuskan untuk menghabisi para pengawal dari pria pembawa drive itu tanpa membuat kegaduhan. Akhirnya mereka pun dapat mengelabui pria pembawa drive itu dan berhasil mengambil drive-nya dari tangan si pria itu. Mereka kemudian menyerahkan drive tersebut kepada Larry, lalu merayakan keberhasilannya dengan minum dan makan bersama di sebuah kafe. Sementara itu, Larry yang akan pergi sambil membawa drive tersebut tiba-tiba diserang oleh seorang wanita yang tidak dikenal. Sehingga hal itu membuat Larry tewas seketika. Wanita itu kemudian membawa drive tersebut dari tangan Larry. Ketika Meg dan yang lain tengah asik menikmati perayaannya, Meg tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah berita di televisi yang menyatakan bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat dan padamnya aliran listrik di seluruh kota akibat serangan dari teroris. Merasa curiga dengan hal itu, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke kantor CIA. Sesampainya di sana, mereka semua dibuat kaget ketika melihat mayat Larry yang tergeletak di lantai. Selain itu, mereka juga mendapati bahwa drive tersebut telah hilang. Tak lama kemudian, para pasukan CIA datang dan langsung menyergap mereka berempat karena para pasukan telah menyangka bahwa merekalah yang telah membunuh Larry. Melihat hal itu, Meg pun mencoba untuk menjelaskan bahwa pelakunya bukan mereka. Namun para pasukan tidak mempercayainya dan tetap mengepung mereka, sehingga akhirnya mau tidak mau mereka pun harus berhadapan dengan para pasukan tersebut. The drive's gone. Gracie, get back! Gracie! Lock the door! Race? We didn't do this! We found him dead! I don't care. Money. Come on! Power? I don't care. And you happen to be standing with the very people who killed your teammate. Setelah berhasil kabur dari kepungan para CIA, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke Maroko dan mendatangi pria pembawa drive sebelumnya. Karena setelah kejadian itu, mereka merasa kesulitan mencari informasi tentang keberadaan drive tersebut. Sesampainya di sana, mereka kemudian mendesak pria tersebut untuk memberikan informasi tentang keberadaan drive-nya. Hingga akhirnya pria itu pun memberitahu bahwa drive itu akan dibawa ke Shanghai untuk dilakukan pelelangan. Tanpa membuang waktu, mereka berempat langsung pergi menuju ke sana. Sesampainya di Shanghai, mereka pun membuat sebuah rencana yang dimana Mary, Graciela, dan Meg harus menyamar sebagai tamu di pelelangan, sedangkan Khadijah akan memantaunya. Saat mereka sedang menjalankan aksinya, Meg tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Nick. Rupanya Nick masih hidup dan kini dia telah membelot dari mereka. Ketika pelelangan dimulai, Nick menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan jaringan di sana karena Nick mengetahui bahwa Khadijah sedang mengawasinya. Singkat cerita, Nick akhirnya memenangkan pelelangan tersebut. Sementara itu, Meg pun kini harus bertarung melawan anak buahnya Nick. Saat Nick dan Lynn sedang bertransaksi, tiba-tiba terjadi sebuah kekacauan yang disebabkan oleh Mary dan Khadijah. Karena kejadian tersebut, Mary dan Khadijah akhirnya berhasil dikepung oleh pasukannya Lynn. Namun secara mengejutkan, Lynn malah melepaskan mereka dan membiarkannya pergi. Sementara itu, Nick pun berhasil kabur dari sana. Dan beberapa saat kemudian, Lynn datang dan memberikan tumpangan kepada mereka berempat. Lynn lalu membawa mereka semua ke tempat persembunyiannya. Di sana Lynn berkata bahwa dirinya adalah seorang agen internasional dan tujuannya mengadakan pelelangan itu adalah untuk mengumpulkan para penjahat yang paling dicari dari berbagai belahan dunia. Selain itu, Lynn juga telah mengelabui Nick karena sebenarnya drive yang asli telah dia simpan di berangkasnya. Setelah itu, Lynn juga menjelaskan alasan mengapa dirinya menghabisi Larry adalah karena Larry telah bekerja sama dengan sindikat internasional untuk mendapatkan drive tersebut. Di sisi lain,
Nick dihajar habis-habisan oleh Eliza karena ternyata yang mereka dapatkan bukanlah drape yang asli. Saat Mac dan yang lainnya sedang beristirahat, tiba-tiba Nick beserta anak buahnya datang dan menyergap mereka semua. Di sana, Nick meminta drape yang asli kepada Lynn. Selain itu, Nick juga berkata bahwa dia telah menyandera keluarga Gracila, pacarnya Khadijah dan juga atasannya Mary. Gracila yang melihat hal itu kemudian memohon kepada Mac untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya, Nick pun diberitahu tempat di mana drape yang asli disimpan. Nick kemudian membawa Lynn untuk memastikan bahwa drape itu benar-benar asli. Saat pergi, Lynn ternyata memakai sebuah kacamata yang terhubung dengan jaringan komputer yang berada di tempatnya, sehingga Mac dan yang lainnya bisa mengetahui keberadaan dan kondisinya Lynn. Saat yang lain sedang sibuk memantau kondisinya Lynn, Mary tiba-tiba menemukan sebuah gedung dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mengetahui hal itu, mereka berempat pun kemudian menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Lynn. Di sisi lain, Lynn yang sudah sampai di tempatnya Nick, akhirnya dengan terpaksa harus mengaktifkan drive-nya. Saat Lynn akan dibawa keluar, tanpa diduga Lynn menyerang semua anak buahnya Eliza, sehingga dia pun berhasil lolos. Dan di saat yang bersamaan, para agen wanita telah sampai di sana. Mereka kemudian langsung menghabisi semua musuhnya. Saat Mary berhasil mendapatkan kembali drive-nya, tiba-tiba Nick muncul dan menembak Mary. Beruntung, tak berselang lama Gracila pun datang dan langsung menembak Nick. Beberapa saat kemudian, para polisi pun datang dan Khadijah pun langsung menghancurkan drive tersebut karena menurutnya drive itu telah menyebabkan kekacauan yang sangat besar. 2 bulan telah berlalu, Nick yang telah berhasil selamat dari kejadian sebelumnya kemudian mendatangi Eliza dan langsung menghabisinya. Ketika Nick pulang, dia dikagetkan dengan kehadiran Mac di rumahnya. Nick kemudian mengajak Mac untuk minum bersama. Setelah Nick menghabiskan minumannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran teman-teman Mac di rumahnya. Melihat hal itu, Nick menjadi tersadar bahwa dia telah dijebak dan menanyakan apa isi dari minuman yang dia minum. Lynn pun kemudian menjawab bahwa minumannya telah dicampuri oleh racun. Dan tak lama setelah itu, Nick pun akhirnya tewas seketika. Film diakhiri dengan memperlihatkan para agen wanita yang saling berpamitan untuk menjalankan kehidupannya masing-masing. Dan akhirnya film pun selesai.